Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Senang sekali dapat bertemu dengan Anda di ibadah online House of Joy hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam ibadah ini, kami mengucapkan selamat datang and welcome to the family. Ibadah hari ini akan disertai dengan Outreach Kids yang dapat disaksikan melalui channel YouTube House of Joy pada pukul 11 WIB. Dan ibadah GC akan diadakan pukul 11 via Zoom. Pastikan anak-anak Anda juga terkoneksi dengan ibadah online House of Joy. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk ibadah hari ini. Biar lawatan-Mu hadir dalam ibadah ini. Dan kami mengalami lawatan yang luar biasa. Terima kasih buat berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini.
Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar.
Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, saya percaya hati yang bersuka cita hari ini menghampiri hadiratnya, amin. Yang mau katakan wuuu, yeay. Supaya hati kami limpah dengan sukacita Tuhan. Jiwa kami mau bersorak-sorai karena kebesaran-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Boleh sama-sama angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya, Engkau mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Oh dahsyat Tuhan, dahsyat perkasa. Mari nyatakan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak-sorai serukan, yeay, haleluya. Sama-sama katakan, Kau Yesus batu penjuru. Kami percaya dari mula keselamatan kami Tuhan, mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, 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 Engkau mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, dahsyat berkuasa. Mari nyatakan, bersorak, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Oh, sebab Engkau agung Tuhan, Engkau perkasa, yang bersuka cita Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu. Mari sama-sama katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan. Kau agung dan perkasa Tuhan, agung dan perkasa,
pengumuman, kami mengajak anak-anak muda untuk terus mengikuti outreach at home pada hari Sabtu pukul 4 sore via Zoom dan live talk pada hari Kamis pukul 7 malam via Instagram Outreach JKT. So, jangan lupa untuk ajak teman-teman saudara biar kita join bersama di ibadah youth di hari Sabtu dan Agitalk di Instagram Outreach Jakarta. Minggu ini adalah Minggu KOR. Bagi Anda yang belum tergabung dalam KOR, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar atau ikuti informasi yang tersedia di Instagram GB House of Joy. Dan sekarang tiba saatnya kita memberi yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini. Ada QR code dan rekening bank House of Joy yang akan muncul di layar saudara. Dan Anda bisa mempost video ini sejenak dan mempersiapkan persembahan Anda. Jika sudah, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah memberi yang terbaik padamu. Kami memberi bukan karena kami terpaksa, tetapi karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih berkat-Mu untuk segala berkat dan kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagimu segala pujian Tuhan, hormat kemuliaan Tuhan. Sungguh hati kami kagum akan Engkau Tuhan, akan kebesaran-Mu. Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami. Mari kita bawa hati kita saudara-saudara, mau lebih lagi menyembah Tuhan, lebih dalam lagi. Setiap kami Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biarlah tiada satu momen pun Tuhan kami lewatkan tanpa kami mengalami Engkau Tuhan. Tanpa kami mengalami perjumpaan itu Tuhan dengan Engkau. Sebab kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu berjumpa denganmu Tuhan. Kau Yesus yang kami sembah, kami tinggikan. Hanya Kau Yesus Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang kudus, Kau heran, Kau ajaib. Perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu dahsyat Tuhan, dan tak terselami bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami mau berserah kepada-Mu, berserah kepada-Mu Tuhan. Kami mau angkat suara kami angkat puji-pujian kami, mazmur kami Tuhan. Biar hanya Engkau yang disenangkan saat ini Tuhan. Engkau yang disenangkan lewat hidup kami. Dengan segenap hati kami datang kepada. And I sing to you,
percaya Engkau tak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau tak pernah melepaskan setiap kami. You are forever. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, Lord. Look to you. And I wait on you. Mari segenap hatimu katakan. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. And I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Sebab kami datang kepada Bapa. Karena you are forever. You are forever in my life. And you see me through. Kau yang ada dalam setiap musim hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan pada bersama-sama dengan Kau menuntun setiap langkah kami Tuhan. And lead me in your righteousness. And I look to you, wait on you, and I wait on you. And I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Let's worship Him. Want to lift up our voice to you. Want to lift up our song to you, Lord. Want to give you all our hearts. Want to give you all the praise. All the praise to you, Lord. All the glory to you. You see, you deserve all the glory, Lord. Hallelujah. Kami menyembahmu, kami tinggikan Kau. Sebab kami rindu berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan. Biar terjadi pemulihan, Tuhan. Terjadi kelepasan, Tuhan. Mari kita terus sembah Dia. Terima kasih. Kaulah kerinduan setiap kami.
nyanyian syukur kami, nyanyian pujian kami Tuhan. Haleluya. Betapa indah ada dalam hadirat-Mu Tuhan. And I'm carried in everlasting arms. You never let me, you never let me go. You never let me go. You never let me go. Through it Sungguh indah Tuhan, ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan, bersekutu bersama-sama Tuhan, setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami Tuhan berjumpa dengan Engkau, kami mengalami Tuhan, sukacita yang baru, kekuatan yang baru Tuhan, hanya bisa kami dapat daripada Engkau. Terima kasih Bapak, ini setiap kami buka hati kami Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapak apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu boleh Tuhan tertanam dalam hati setiap kami. Berbuah Tuhan Yesus dalam setiap kami. Kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, bagimu segala pujian, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih, seluruh jemaat GBI House of Joy. Saya percaya ada sukacita di tengah-tengah kita karena Tuhan yang selalu memberikan sukacita yang melimpah-limpah. Sekalipun kita semua sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bapak Ibu saudara terkasih, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang satu tema, yaitu dua sisi iman. Dua sisi iman. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita memerlukan iman Bapak Ibu saudara kasih, untuk bisa melewati ketidakpastian, untuk bisa menghadapi segala keterbatasan dalam kehidupan kita. Seperti yang kita tahu dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama mengatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu saudara terkasih, hari-hari ini di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis yang sedang kita alami, kita sedang berhadapan dengan
hal-hal yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita harapkan. Kita berharap ada berkat Tuhan, kita berharap ada perlindungan Tuhan, kita berharap ada terobosan keuangan, kita berharap ada pemulihan dan kesembuhan atas sakit penyakit kita hari-hari ini. Dan kita juga berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita lihat, segala sesuatu yang tidak kita lihat, pertolongan Tuhan yang belum kita lihat mungkin hari-hari ini. Itu sebabnya kita perlu iman Bapak Ibu, kita perlu iman. Dan masalahnya adalah, sudahkah kita memiliki iman yang benar dengan memahami bahwa iman itu memiliki dua sisi. Sama seperti halnya pesawat terbang memiliki dua sayap, saya percaya kita nggak perlu tanya mana sayap yang lebih penting, sayap kiri atau sayap kanan. Saya percaya buat pesawat terbang dua-duanya penting, sayap kiri maupun sayap kanan. Begitu halnya juga dengan iman. Ada dua sisi iman yang saya percaya dua-duanya penting dan kita bisa pelajari hal ini dari Kejadian pasal ke-22. Kejadian pasal 22 tentang kepercayaan Abraham diuji. Kepercayaan Abraham diuji. Coba kita lihat dari ayat yang pertama Bapak Ibu. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama berkata demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Oke, kita berhenti sebentar di situ Bapak Ibu. Alkitab mengatakan di ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu apa sih? Setelah Allah menuntun Abraham keluar dari Ur Kasdim. Setelah Abraham dituntun oleh Tuhan melewati proses dalam kehidupannya. Setelah Abraham menerima penggenapan janji Tuhan dalam kehidupannya yaitu Ishak, yaitu anak yang dijanjikan. Setelah Abraham diberkati oleh Tuhan begitu rupa dalam kehidupannya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Bapak Ibu saudara terkasih, saya percaya setiap kita punya pengalaman rohani. Bapak Ibu punya pengalaman rohani di mana kita mungkin mengalami berkat-berkat Tuhan yang begitu nyata di masa lalu. Kita mengalami pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Kita mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Setelah semuanya itu, Allah tetap ingin menguji kita, menguji kepercayaan kita Bapak Ibu. Dan di sini di ayat yang kedua berkata demikian, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu saudara kasih, salah satu bentuk ujian yang Tuhan berikan, ujian iman yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah dengan meminta Ishak, meminta anak Abraham yang tunggal yaitu Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di salah satu gunung di pegunungan Moria. Bapak Ibu saudara terkasih, Ishak adalah penggenapan janji Tuhan buat Abraham. Ishak adalah seorang anak yang dinanti. Ishak adalah sebuah wujud dari berkat Tuhan yang dinanti-nantikan selama ini oleh Abraham. Dan Tuhan memberikannya sebagai sebuah gift, sebuah berkat yang luar biasa. Tapi apa yang Tuhan pernah kasih, apa yang Tuhan pernah berikan dalam hidup Abraham, kali ini diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan. Ishak anak yang tunggal diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di salah satu gunung di pegunungan atau daerah Moria. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, tentu kita pernah mendengar bahwa praktek pengorbanan anak gitu ya, pembunuhan anak untuk dipersembahkan pada dewa adalah praktek dari bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan. Salah satunya penyembahan kepada dewa Molok, di mana anak-anak dibunuh untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Bapak Ibu saudara kasih, apa yang kita perlu pahami di sini adalah begini, Tuhan sengaja memakai tradisi penyembahan berhala. Tuhan memakai tradisi kafir penyembahan kepada dewa Molok untuk menguji iman Abraham. Bapak Ibu saudara kasih, ketika kita belajar bahwa iman kita diuji, bicara soal iman, bicara soal pengenalan. Sekali lagi, bicara soal iman, bicara soal pengenalan. Jadi ketika iman kita diuji, maka sebetulnya pengenalan kita akan Tuhan, itulah yang diuji. Nah, sejauh ini bagaimana kita telah membangun iman kita di dalam Tuhan? Apakah iman kita cuma kita bangun berdasarkan kemampuan alami kita untuk percaya segala sesuatu, atau sungguh-sungguh kita belajar mengenal Tuhan melalui firman-Nya, melalui ketaatan kita, melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga kita mengenal Allah dengan benar dan hasilnya kita memiliki iman yang benar. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan kepadanya. Bapak Ibu saudara terkasih, Abraham segera taat.
Abraham segera taat. Salah satu respon ketika Abraham diuji oleh Tuhan adalah ketaatan. Saya percaya kalau hari-hari ini melalui keadaan kita, pandemi yang terjadi, iman kita diuji. Saya percaya bahwa respon yang dimiliki orang Kristen adalah haruslah ketaatan. Dan bicara soal ketaatan, saya percaya ada 3 hal penting untuk kita lakukan. Yaitu kalau kita taat sama Tuhan, taatlah sekarang. Taatlah sekarang. Bukan hanya sekarang, tapi taatlah semua. Artinya semua perintah Tuhan, semua kehendak Allah, semua firman Tuhan, kita harus taati semuanya, komplit, nggak pilih-pilih. Dan yang berikutnya adalah taat selalu. Artinya bukan cuma hari ini, tapi juga minggu depan, bulan depan, 6 bulan lagi, tahun depan, bahkan sampai kita kembali kepada Bapa di sorga, kita didapati sebagai orang Kristen yang taat. Karena itu taatlah sekarang, taatlah semua, dan taatlah selalu. Dan saya percaya Abraham adalah pribadi yang taat. Dan dia taat ketika imannya diuji. Ketika iman kita diuji hari-hari ini, saya percaya kita perlu melangkah dalam ketaatan Bapak Ibu. Dan berikutnya di ayat yang keempat dikatakan begini. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bapak Ibu saudara kasih, ternyata butuh waktu 3 hari untuk Abraham pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Coba bayangkan, Abraham akan kehilangan anak yang dia cintainya. Dan dia harus mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan ada waktu 3 hari Bapak Ibu. 3 hari itu saya percaya menjadi 3 hari paling berat dan paling lambat dalam hidup Abraham. Saya mungkin membayangkan di tengah perjalanan mungkin berulang kali Abraham tergoda untuk tidak taat sama Tuhan. Mungkin tergoda untuk bilang bahwa saya mungkin akan kehilangan anak saya dan tidak akan melihat wajahnya lagi. Mungkin di tengah perjalanan Abraham pamit untuk sembunyi di balik pohon, mungkin dia menangis karena dia membayangkan bahwa sebentar lagi dia akan kehilangan anaknya. Dan yang paling luar biasa adalah Abraham harus mempersembahkan anaknya dengan tangannya sendiri Bapak Ibu. Bukan Tuhan membuat Ishak mati begitu saja atau mengambilnya begitu saja, tapi Abraham harus membawa Ishak. Abraham harus mempersembahkan dengan tangannya sendiri anak yang dikasihnya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau kita bilang selama ini percaya Tuhan itu mudah, saya percaya ketika ujian datang, semua akan tersingkap bahwa ternyata percaya Tuhan itu gak mudah. Percaya Tuhan itu berkaitan dengan bagaimana kita membuktikan dan menunjukkan melalui ketaatan bahwa kita rela menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan segalanya lebih daripada semua yang kita cintai, yang kita miliki, bahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Berikutnya di ayat yang kelima dikatakan bahwa kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Bapak Ibu saudara kasih, Abraham meminta kedua bujangnya untuk tunggu di satu tempat, dan dia bilang tinggal di sini karena aku dan anak ini akan pergi ke sana untuk sembahyang. Dalam bahasa Inggris kata sembahyang diterjemahkan dengan kata worship. Biasanya kita belajar penyembahan, kita biasanya belajar tentang worship itu dari kitab Mazmur. Tapi kali ini kita belajar dari kitab Kejadian, dari kehidupan si Abraham. Seorang tokoh yang namanya Abraham. Abraham bukan penyanyi Bapak Ibu. Abraham tidak menciptakan lagu, tidak ada lagu-lagu pujian seperti Daud. Tetapi saya percaya bahwa penyembahan bukan soal lagu yang dinaikkan. Tetapi penyembahan soal ketaatan ketika Tuhan meminta yang terbaik bagi kita. Dan kita dengan rela, dengan penuh ketaatan, dengan penuh cinta akan Tuhan. Kita bersedia menyerahkan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, hari-hari ini mungkin sulit bagi kita untuk bisa menikmati praise and worship, penyembahan dan pujian seperti ibadah-ibadah kita sebelum masa pandemi. Datang ke gereja, menikmati ibadah dengan begitu luar biasa bersama saudara seiman kita di sebuah ruangan. Mungkin itu yang kita harapkan. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita bisa menyembah Tuhan di rumah dengan sebagai gantinya, tetapi penyembahan yang sejati bukan waktu kita nyanyi, tapi waktu kita bersedia memberikan yang terbaik, menyerahkan apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, menyerahkan isak-isak kita yang sedang Tuhan minta, dan kita harus dengan penuh kesadaran, penuh kesungguhan hati, bersedia menyerahkan dengan tangan kita sendiri, dengan kesungguhan kepada Tuhan. Dan dikatakan sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Saya percaya ini adalah iman Abraham, bahwa dia percaya bahwa kalaupun Ishak mati karena dikorbankan, Tuhan berkuasa untuk membangkitkannya dari kematian. Dia punya iman bahwa dia akan kembali dengan sukacita, dia akan kembali dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha kudus. Allah yang maha kudus adalah Allah yang bisa dipercaya Bapak Ibu. Kalau kita percaya Allah adalah Allah yang maha kudus, percayalah Tuhan gak akan pernah mencurangi kita.
Bahkan sekalipun hari-hari ini kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan orang yang kita cintai, kita kehilangan semua keteraturan dan kepastian oleh karena pandemi ini. Bapak Ibu Saudara kasih, saya percaya lebih daripada pemerintah, lebih daripada perusahaan di mana kita bekerja, saya percaya bahwa Bapa di sorga bisa dipercaya. Ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang ke-8, saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini iman Abraham Bapak Ibu. Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang menyediakan. Lalu kita lihat ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, ini satu scene yang sangat penting. Ini satu peristiwa yang sangat penting. Akhirnya Abraham sampai di tempat yang Tuhan katakan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bapak Ibu Saudara kasih, kita baca ayat ini gampang. Tapi hari itu gak mudah buat Abraham menyerahkan yang terbaik bagi Tuhan. Anak yang merupakan janji Tuhan selama ini. Anak yang merupakan berkat Tuhan yang satu-satunya yang dimiliki Abraham. Sesuatu yang pernah diberikan dalam hidup Abraham. Kali ini Abraham harus menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan gak ambil begitu saja Bapak Ibu. Tuhan mau Abraham membawanya kepada Tuhan. Bicara soal memberi yang terbaik. Jangan asal memberi, jangan asal kasih. Coba tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan sedang minta dari hidup kita hari-hari ini. Mungkin di balik kehilangan pekerjaan hari ini. Yang Tuhan sedang ambil dari kita adalah kesombongan kita. Mungkin apa yang sedang diambil dari kita melalui orang-orang yang kita kasih meninggalkan kita mungkin adalah sikap mengandalkan manusia. Mungkin ada kesombongan, mungkin ada ketidakpengampunan, mungkin ada ketidaksabaran yang sedang diambil keluar dari Tuhan, dari hati kita oleh Tuhan melalui keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih, relakan, lepaskan apa yang Tuhan sedang minta dari hidupmu. Lepaskan Ishak yang sedang Tuhan minta dari hidupmu meskipun sakit rasanya. Karena yang sedang Tuhan ambil sebetulnya bukan Ishaknya, bukan barangnya, bukan orangnya. Tetapi Tuhan sedang mengerjakan operasi rohani untuk mengeluarkan kanker dosa, tumor keegoisan, kanker kedagingan dari hati kita. Supaya kita bisa jadi orang Kristen yang bertumbuh, berbuah dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, di ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu Saudara terkasih, untung malaikat Tuhan di sini munculnya tepat waktu Bapak Ibu. Dan mungkin juga Abraham mau mengorbankan anaknya juga mikir berulang kali gitu ya. Walaupun dia taat tapi dia pasti gak semudah itu menikam anaknya. Dan tepat pada waktu yang tepat dikatakan, Abraham jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, melalui krisis, melalui masalah, melalui konflik yang sedang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sebetulnya Tuhan ingin tahu isi hati kita. Mudah untuk bilang bahwa Tuhan baik. Mudah untuk bilang bahwa Tuhan adalah segalanya. Tetapi waktu diuji dan kita kehilangan semua yang berharga. Dan semua yang kita andalkan tuh hilang. Semua yang menjadi dasar tempat kita berpijak itu hancur. Adakah takut akan Allah dalam kehidupan kita? Adakah sikap menghormati Tuhan? Itu ada bahkan ketika kita kehilangan pekerjaan kita. Kita kehilangan tabungan kita. Kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita kehilangan reputasi kita bahkan karena orang lain merugikan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan ingin tahu hati kita. Melalui krisis-krisis yang terjadi. Apa yang kelihatan, apa yang nampak dari hati kita. Apakah kita sudah bertumbuh dengan benar atau belum? Apakah sudah terbangun the fear of the Lord, takut akan Tuhan dalam hati kita.
biar kiranya krisis hari-hari ini menyingkapkan apa yang baik dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya berdoa biar seluruh Jemaat House of Joy bisa semakin tersingkap tentang keadaan dirinya hari-hari ini. Kalau ternyata yang tersingkap adalah takut akan Tuhan, pertumbuhan rohani, hati yang cinta Tuhan, saya mau katakan puji Tuhan. Tapi kalau ternyata yang tersingkap di hati kita adalah ternyata kita masih egois, ternyata kita masih pelit, ternyata kita masih mengandalkan Tuhan, ternyata kita masih baperan, ternyata kita masih jadi orang Kristen yang setengah-setengah, cuman omong doang gitu, nggak walk the talk, nggak melakukan apa yang dilakukan. Saya percaya ini waktunya untuk kita bertobat supaya di tengah pandemi ini kita nggak hanya menjadi orang Kristen yang produktif, tapi kita juga jadi orang Kristen yang berbuah. Jangan cuma sibuk menjadi produktif Bapak Ibu. Aduh mau PSBB lagi nih, saya harus produktif. Oke, produktif adalah satu hal, tetapi menjadi orang Kristen yang berbuah itu adalah pertanggungjawaban kita. Jadi jadilah orang Kristen yang berbuah dan juga produktif Bapak Ibu. Nah berikutnya, ayat yang ke-13 dikatakan lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Abraham melihat bahwa ternyata Tuhan sungguh-sungguh menyediakan domba jantan di belakangnya sebagai pengganti Ishak. Di situ Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, yang artinya God is my provider. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya percaya bahwa apapun keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini, kalaupun ada di antara Bapak Ibu yang Anda sedang berada dalam titik terendah dalam kehidupan Anda, percayalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. God is my provider. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dia adalah Jehovah Jireh. Tetapi ini yang penting Bapak Ibu, untuk Abraham bisa mengalami pewahyuan Tuhan yang menyediakan, dia perlu terlebih dahulu menyerahkan Ishak dalam kehidupannya. Sama dengan hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita perlu pewahyuan Jehovah Jireh. Kita perlu Allah bertindak dalam kehidupan kita sebagai God is my provider, Allah yang menyediakan. Tetapi sebelumnya bersediakah kita menyerahkan Ishak dalam hidup kita? Sakit rasanya, mau menjerit rasanya, gak adil rasanya. Tapi saya percaya kalau kita punya kerelaan hati untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, maka kita akan mengalami apa itu Jehovah Jireh dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di ayat yang ke-15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak Ibu Saudara kasih luar biasa. Ketika Abraham lulus ujian, firman Tuhan bilang begini, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara kasih, saya percaya berkat Tuhan itu diberikan untuk orang-orang yang lulus ujian. Alkitab pernah bilang ini dalam kitab Amsal. Orang yang dapat dipercaya diberi banyak berkat. Siapa di antara jemaat Tuhan yang ingin untuk mendapatkan banyak berkat? Saya percaya harusnya fokus kita bukanlah bagaimana diberkati, tetapi bagaimana bisa dipercaya. Karena Alkitab bilang apa? Orang yang dapat dipercaya diberi banyak berkat. Karena itu fokuslah membangun diri kita, hidup kita untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Supaya kita diberi banyak berkat. Dan Abraham adalah orang yang berhasil diuji dan lulus ujian. Dan dia terbukti dia adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Adalah bagus jika Bapak Ibu Saudara kasih kita dipercaya oleh pasangan. Kita dipercaya oleh anak-anak. Kita dipercaya oleh pemimpin di gereja. Kita dipercaya oleh orang lain, oleh partner bisnis kita. Tetapi yang lebih penting lagi adalah menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, saya ingin menutup dengan hal ini. Di dalam ayat-ayat yang kita baca barusan. Di dalam ayat-ayat yang kita baca barusan soal tentang iman Abraham yang diuji. Kita bisa menemukan tentang dua sisi iman Bapak Ibu. Dua sisi iman. Sisi iman yang pertama adalah begini. Ketika Abraham minta dan Tuhan kasih. Sisi iman yang pertama adalah ketika Abraham meminta anak. Di pasal-pasal sebelumnya. Ketika dia meminta keturunan. Ketika dia meminta berkat Tuhan berupa anak yang tunggal. Dan Tuhan kasih.
Itu adalah sisi iman yang pertama. Dan di situ Abraham berpegang kepada janji Tuhan begitu luar biasa. Bahkan ketika istrinya sudah menjadi tua sekalipun, tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan untuk bisa menggenapi janjinya. Dan sisi iman yang pertama adalah ketika Abraham minta dan Tuhan kasih. Tapi ada sisi iman yang kedua Bapak Ibu. Yang kita perlu embrace ini, kita perlu tangkap ini dan perlu hidupi ini untuk mengimbangi sisi iman yang pertama. Yaitu ketika Tuhan minta dan kita harus kasih. Kita sering kali cuma suka sisi iman yang pertama ketika kita minta dan Tuhan kasih. Tuhan aku perlu mobil, dikasih. Tuhan aku perlu rumah, Tuhan kasih. Tuhan aku perlu menikah, dikasih gitu ya. Kita suka dengan iman yang versi itu. Kita minta, Tuhan kasih. Saya percaya sebagai Bapa yang baik dia pasti menyediakan semua yang kita perlukan. Tetapi ingat Bapak Ibu, ada sisi iman yang kedua. Yaitu ketika Tuhan minta dari kita dan kita harus kasih. Apa yang menjadi isak-isakmu hari-hari ini? Apa yang menjadi isak yang begitu berharga dalam kehidupanmu? Mungkin ada di antara Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang hari-hari ini engkau sedang menjerit kesakitan, menjerit dalam kekecewaan, menjerit dalam perasaan gak tahan karena Tuhan sedang minta isak dalam kehidupanmu. Mungkin Tuhan gak rampas, mungkin Tuhan gak ambil begitu saja. Mungkin kali ini Tuhan minta engkau yang membawanya sama Tuhan. Engkau yang mempersembahkannya. Engkau yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya untuk membuktikan bahwa imanmu bisa diuji. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bicara iman, bicara pengenalan. Bicara iman, bicara pengenalan. Selama ini Abraham punya pengalaman dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan muncul menggunakan budaya penyembahan berhala dewa Molok untuk meminta Abraham mempersembahkan anak sebagai korban. Di situ pun Abraham tetap percaya. Karena apa? Karena Abraham mengenal Tuhan. Hari-hari ini yuk jangan jadi jemaat yang malas untuk mengenal Tuhan. Baca firman Tuhan, ikuti semua kegiatan yang kita bisa ikuti untuk membangun iman kita. Tujuannya untuk kita mengenal Tuhan. Di hari-hari ini ketika pandemi masih terjadi dan kita belum tahu kapan berakhirnya. Tentu kita berdoa supaya segera berakhir. Tetapi saya percaya hari-hari ini keadaan yang sedang terjadi sedang membawa kita berjalan dalam keterbatasan. Dan berjalan dalam ketidakpastian. Bapak Ibu saudara kasih, kekuatan kita itu datang dari pengenalan akan Tuhan. Karena gini, keadaan gak pasti. Situasi mungkin gak pasti. Kebijakan pemerintah mungkin gak pasti. Tapi saya percaya ada satu hal yang pasti yang kita bisa percaya. Yaitu sifat dan karakter Tuhan. Cara Tuhan menolong kita Bapak Ibu, itu unpredictable. Unpredictable. Metode Tuhan dan cara Tuhan menolong hidup kita, mengerjakan mujizat, memberkati kita itu unpredictable. Caranya gak bisa ditebak, gak terprediksi, beragam-ragam. Tetapi saya percaya bahwa karakter dan sifat-sifat Tuhan always predictable. Bisa diprediksi karena Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman-Nya dan dia selalu bisa dipercaya. Karena itu apapun yang kita sedang alami hari-hari ini, putuskan untuk jadi orang Kristen yang bisa dipercaya, orang Kristen yang lulus ujian, orang Kristen yang tetap berjalan dalam ketaatan ketika kita sedang diuji oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu, dimanapun Anda berada hari ini, mari tutup mata Anda dan arahkan hati Anda kepada Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini yang sedang bergumul, yang sedang mengalami problem, masalah. Mungkin ada kesesakan yang sedang dialami, mungkin beberapa orang di antara mereka sedang berada dalam titik terendah dalam hidup mereka. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Karena itu Tuhan, kami berdoa biar tangan-Mu yang berlubang paku menjamah anak-anak-Mu, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, terutama memberikan kekuatan untuk kami bersedia menyerahkan isak-isak yang Tuhan sedang minta dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, kalau ada di hatimu, engkau tahu bahwa Tuhan sedang meminta isak dari hatimu, rasanya berat dan sakit. Saya cuma ingin katakan sebagai hamba Tuhan, Allah bisa dipercaya. Serahkan isakmu, berikan yang terbaik bagi Tuhan, dan Tuhan pasti akan bertindak atas kehidupanmu. Terima kasih Bapak, Kau jamah anak-anak-Mu, dan biar di tengah-tengah pandemi ini kami bisa melihat kehidupan kami yang berbuah-buah, kehidupan kami yang tidak kalah oleh keadaan. Kehidupan kami bukan korban Tuhan, tapi kami percaya kami ditentukan untuk menjadi pemenang. Kalaupun hari ini kami belum bisa melihat ujung dari keadaan kami hari ini, saya percaya bersama Yesus kami tahu ujungnya pasti kemenangan, ujungnya pasti kemuliaan, ujungnya adalah pasti hidup kami dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati kita semua.
Puji Tuhan. Saudara, ibadah kita sudah selesai dan mari kita lanjutkan aktivitas kita, apa yang mau kita kerjakan setelah ibadah ini. Dan sebelumnya saudara, mari kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari tundukkan kepalamu dan arahkan hatimu, wajahmu pada Bapa di surga. Lanjutkanlah semua aktivitas, kegiatan kita yang akan kita kerjakan di rumah kita masing-masing, di dalam berkat Bapa dan di dalam kasih karunia, di dalam anaknya Yesus Kristus, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat ini sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat hari Minggu. Tinggi namamu dipuji, oleh kemuliaan sorak-sorak. Amin. Dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Kami berikan kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja, bagimu segala pujian.